Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya di sini Aprilia dari kelas 12 IPA 3. Di sini saya akan menjelaskan materi fisika tentang teknologi digital. Mengenal teknologi digital. Teknologi digital adalah sebuah alat yang digunakan tanpa memakai tenaga manusia secara manual, di mana alat ini menggunakan sistem pengoperasian secara otomatis, yakni dengan menggunakan sistem komputerisasi maupun format yang dapat dibaca oleh komputer. Teknologi digital dalam proses transmisi data. Transmisi data adalah proses pengiriman data dari pengirim ke penerima. Contohnya ketika ada seseorang yang sedang mengajak bercakap-cakap orang lain. Berikut peralatan yang melakukan transmisi data secara digital. A. Telepon seluler. Telepon seluler atau biasa disebut ponsel adalah sebuah alat yang dapat digunakan untuk melakukan komunikasi secara dua arah. B. Siaran TV. TV adalah sebuah alat yang mampu menerima data dalam bentuk gambar dan suara secara bersamaan. Komunikasi yang digunakan bersifat satu arah. C. Komputer. Komputer adalah sekumpulan alat elektronik yang saling bekerja sama dapat menerima data atau input, mengelola data atau proses, memberikan informasi atau output, serta koordinasi di bawah kontrol program yang tersimpan di memorinya. Teknologi digital dalam proses penyimpanan data. Ada dua jenis penyimpanan, yaitu penyimpanan internal dan eksternal. 1. Penyimpanan internal. Penyimpanan internal adalah bentuk memori yang dipasang menyatu dengan prosesor. Letak memori internal berada di dalam perangkat sehingga tidak bisa dilihat secara langsung. Jenis memori ini harus ada di dalam setiap perangkat seperti smartphone, komputer, dan laptop supaya sistemnya dapat berjalan. 2. Penyimpanan eksternal. Penyimpanan eksternal adalah bentuk memori berupa perangkat keras atau hardware. Data di dalam memori eksternal dapat disimpan secara permanen sehingga tidak hilang saat komputer dimatikan. Macam-macam penyimpanan internal. A. Random Access Memory atau RAM. Mengapa RAM disebut sebagai media penyimpanan utama? Alasannya, RAM menyimpan data, aktivitas, dan software yang sedang berjalan di perangkat. Contohnya, Anda sedang mendesain gambar di software Illustri, data yang sedang dikerjakan disimpan sementara di RAM. Read-only memory atau ROM. Pengguna smartphone kerap menyebut ROM sebagai memori internal. ROM pada komputer berbentuk chip memori yang bersifat semikonduktor dan isinya dapat dibaca oleh sistem komputer. Berbeda dengan RAM, data dalam ROM bersifat permanen meski tidak memperoleh daya dari perangkat. C. Solid State Drive atau SSD. SSD dibangun menggunakan rangkaian LC untuk menyimpan data atau file. Jenis ini mulai muncul sejak 1990-an, sehingga memiliki kecepatan yang lebih tinggi daripada dua jenis memori internal lainnya. Oleh karena kelebihan tersebut, SSD kerap digunakan sebagai alternatif RAM dalam menjalankan sebuah sistem bersama RAM. Macam-macam penyimpanan eksternal. A. Flash disk. Bentuk flash disk memang kecil, tetapi tersedia dalam berbagai macam kapasitas ukuran, mulai dari 512 MB, 2 GB, hingga yang terbaru yakni 1 TB atau 1000 GB. Namun, flash disk cukup rentan terkena virus sehingga data di dalamnya tidak terbaca dan hilang secara permanen. B. Hard Disk Drive atau HDD. Ada dua jenis HDD, HDD internal dan HDD eksternal. HDD internal dipasang di dalam prosesor sebagai ROM, sedangkan HDD eksternal bisa dibawa kemanapun layaknya flash disk. Kapasitas HDD lebih besar yaitu 512 GB, 1 TB, 2 TB, dan sebagainya. C. Compact Disk atau CD. CD berbentuk seperti cakram optik dan terdiri dari beberapa jenis yaitu CD-ROM, CD-WOM, dan CD-RW. CD-ROM dan CD-WOM hanya bisa dilakukan untuk satu kali burn data. Tidak seperti CD-RW yang proses burn datanya dapat dilakukan berulang kali. CD mulai ditinggalkan lantaran proses penggunaannya cukup rumit. Selain itu, tidak semua laptop memiliki fitur CD drive. D. DVD. DVD pada dasarnya merupakan pengembangan dari CD dengan kapasitas lebih besar, serta mampu menghasilkan video berkualitas tinggi. Oleh karena itu, DVD sering digunakan untuk menyimpan film atau video rekaman.
Memori SD. Penyimpanan eksternal ini tidak hanya ditemukan pada smartphone dan kamera. Memori SD pada komputer dan laptop ada pula yang dilengkapi adaptor supaya bisa masuk ke perangkatnya. Ada 3 jenis memori SD, yaitu SD card, mini SD untuk kamera, dan micro SD untuk smartphone. Disket. Disket berbentuk persegi, lebih tipis dan fleksibel, serta disimpan dalam kotak akrilik. Jenis memori eksternal ini paling banyak digunakan pada masa dahulu, tetapi mulai ditinggalkan, karena kapasitas penyimpanan disket sangat kecil, yaitu 1,44 MB. Disket pun sudah tidak efektif lagi digunakan pada saat ini mengingat komputer zaman sekarang tidak menyediakan drive-nya. Pita magnetik. Media penyimpanan ini terbuat dari bahan magnetik dan dilapisi pada plastik tipis. Pita magnetik biasa ditemukan pada bagian dalam kaset tape sehingga harus dibuka dengan tape drive. Kapasitas penyimpanannya bisa mencapai 1,2 TB, tetapi pita magnetik mudah rusak sehingga tidak lazim digunakan. Cloud storage. Cloud storage atau penyimpanan awan mulai banyak dilirik saat ini karena kelebihan yang dimilikinya. Media ini tersedia dalam bentuk virtual sehingga membutuhkan jaringan internet untuk membukanya. Data yang ada di dalam komputer disimpan secara otomatis ke dalam cloud storage. Ada pula vendor cloud storage yang menyediakan fitur restore sehingga Anda tidak perlu khawatir jika kehilangan data penting akibat tidak sengaja menghapus. Mengenal teknologi telepon digital. 1. Generasi 0. Tahun 1940, Golon Manufactory Corporation atau sekarang dikenal dengan Motorola mengembangkan Portable Handy-Talkie SCR-536 yang berarti sebuah alat komunikasi di medan perang saat Perang Dunia II. Masa ini merupakan generasi 0 telepon seluler atau 0G, di mana telepon seluler mulai diperkenalkan. Generasi diakhiri dengan penemuan konsep modern oleh insinyur-insinyur dari Bell Labs pada tahun 1947. Mereka menemukan konsep penggunaan telepon heksagonal sebagai dasar telepon seluler. Namun, konsep ini baru dikembangkan pada tahun 1960-an. 2. Generasi 1. Tahun 1973, Martin Cooper dari Motorola Corp menemukan telepon seluler pertama dan diperkenalkan kepada khalayak umum pada 3 April 1973. Telepon seluler yang ditemukan oleh Cooper bermasa berat 30 ounce atau sekitar 800 gram. Teknologi yang digunakan 1G masih bersifat analog dan dikenal dengan istilah AMPS. AMPS menggunakan frekuensi antara 825 MHz sampai 894 MHz dan dioperasikan pada band 800 MHz. 3. Generasi 2. Generasi kedua atau 2G muncul pada sekitar tahun 1990-an. 2G di Amerika sudah menggunakan teknologi CDMA, sedangkan di Eropa menggunakan teknologi GSM. Keunggulan dari generasi 2G adalah ukuran dan massa yang lebih kecil serta sinyal radio yang lebih rendah, sehingga mengurangi efek radiasi yang membahayakan pengguna. 4. Generasi 3. Generasi ini mulai dikembangkan pada tahun 2000-an. Generasi ini disebut juga 3G, yang memungkinkan operator jaringan untuk memberi pengguna mereka jangkauan yang lebih luas, termasuk internet sebaik video call berteknologi tinggi. 5. Generasi 4. Generasi 4 mulai dikembangkan pada tahun 2010-an. Generasi ini disebut juga 4G. Generasi 4G merupakan sistem telepon seluler yang menawarkan pendekatan baru dan solusi infrastruktur yang mengintegrasi teknologi wireless yang telah ada termasuk wireless board atau Wibro, 802,16e CDMA, wireless LAN, dan Bluetooth. Sistem 4G berdasarkan heterogenesis jaringan IP yang memungkinkan pengguna untuk menggunakan beragam sistem kapan saja dan di mana saja. Sistem 4G juga memberikan kecepatan tinggi. 6. Generasi 5. Teknologi 5G mulai dikembangkan sejak tahun 2019 di Korea Selatan. Teknologi 5G adalah jaringan seluler generasi kelima yang menggunakan gelombang radio untuk mengirim data. Teknologi 5G menggunakan gelombang radio frekuensi sangat tinggi dengan panjang gelombang dari 1 hingga 10 mm, yang juga dikenal sebagai mmWaves. Di Indonesia, jaringan 5G mulai beroperasi secara komersial pada 24 Mei 2021.
Mengenal teknologi komputer. Pengertian komputer secara umum adalah seperangkat alat elektronik yang bisa digunakan untuk mengelola data sesuai dengan berbagai prosedur yang sudah sebelumnya dirumuskan, sehingga mampu memberikan hasil informasi yang sangat bermanfaat untuk setiap penggunanya. Umumnya komputer terdiri dari beberapa elemen utama, yakni perangkat keras atau hardware yang terdiri dari RAM, prosesor, hard disk, CPU, dan motherboard. Fungsi komputer. 1. Data input. Mesin komputer mampu menerima informasi ataupun data dari sumber lain yang berasal dari luar. Data tersebut akan mudah diterima melalui berbagai kegiatan pada keyboard, mouse, ataupun dari komputer lain dan peralatan lainnya. 2. Data processing. Fungsi paling utama dari komputer adalah agar bisa melakukan pengelolaan data, sehingga nantinya mampu menghasilkan output dalam bentuk informasi. Biasanya data yang diolah di dalam komputer tersedia dalam bentuk gambar, teks, audio, grafik, dan lainnya. 3. Data output. Fungsi selanjutnya dari komputer adalah agar bisa memberikan hasil output setelah melalui berbagai proses pengelolaan data. Informasi ini nantinya bisa disajikan dengan menggunakan monitor, alat printer, dan juga speaker. 4. Data storage. Komputer juga biasa disajikan sebagai tempat dalam penyimpanan data, sehingga data tersebut bisa ditemukan secara mudah dan digunakan kembali oleh penggunanya. Data tersebut nantinya bisa disimpan di dalam memori komputer atau ke dalam memori eksternal. 5. Data movement. Fungsi lainnya dari komputer adalah agar bisa memindahkan data yang berasal dari komputer yang satu ke komputer yang lainnya, atau berbagai peralatan output lainnya. Jenis-jenis komputer. 1. Komputer portable. Komputer portable adalah komputer yang mudah untuk dibawa kemana saja, yang mana bisa digunakan untuk kebutuhan penelitian di lapangan dan berpindah-pindah tempat. Jenis komputer ini kurang terkenal karena lebih berat dan juga lebih besar daripada laptop. 2. Komputer desktop. Pengertian komputer desktop adalah komputer yang ditempatkan di atas meja. Jenis komputer ini mempunyai CPU yang terpisah dari keyboard dan juga monitor. 3. Komputer palmtop. Komputer palmtop adalah komputer yang memiliki bentuk kecil dan bahkan bisa digunakan. Jenis komputer ini sangat jarang digunakan semenjak kehadiran smartphone. 4. Komputer tower. Komputer tower adalah komputer dengan bentuk lebih besar ketimbang komputer desktop. Umumnya komputer ini disimpan di atas ataupun di sisi meja. Jenis komputer ini bisa ditambahkan dengan perangkat pendukung karena mempunyai expansion slot. 5. Komputer notebook. Pengertian komputer notebook adalah komputer yang mempunyai ukuran lebih tipis. Biasanya jenis komputer ini digunakan oleh para pelajar, pengajar, dan para peneliti yang memerlukan perangkat komputer yang ringan dan juga ringkas. 6. Handbook atau sub-notebook. Handbook adalah jenis dari notebook, namun dengan ukuran yang lebih kecil dari notebook. Biasanya handbook didukung dengan prosesor berspesifikasi sangat rendah. 7. Komputer laptop. Komputer laptop adalah komputer yang bisa ditempatkan di pangkuan para penggunanya. Laptop sudah didukung dengan CPU, monitor, dan juga keyboard yang menyatu dan bisa dibawa kemana saja. Bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman menjadi peran penting dalam pengembangan perangkat lunak, aplikasi, dan teknologi yang kita gunakan sehari-hari. Dari situs web interaktif hingga kecerdasan buatan yang kompleks, bahasa pemrograman menjadi tulang punggung kemajuan teknologi modern. Bahasa pemrograman adalah alat yang digunakan oleh para pengembang untuk menulis instruksi-instruksi yang diterjemahkan oleh komputer. Ada beberapa konsep dasar yang perlu dipahami oleh para pemrogram antara lain. 1. Sintak. Sintak adalah aturan atau tata bahasa yang digunakan dalam penulisan kode program. Setiap bahasa pemrograman memiliki sintak yang berbeda-beda. Seperti contoh dalam bahasa pemrograman Python, kita menggunakan tanda titik dua untuk membuat blok kode. Sedangkan dalam bahasa pemrograman Java, kita menggunakan kurung kurawal untuk membuat blok kode. 2. Variabel. Variabel adalah tempat untuk menyimpan data dalam program. Setiap variabel harus diberi nama dan memiliki tipe data tertentu, seperti integer, float, string, atau boolean. Dalam pemrograman, variabel dapat digunakan untuk menyimpan data, mengambil data, atau mengubah nilai dari data. 3. Pengulangan.
Pengulangan adalah proses mengulang sebuah blok kode untuk menjalankan tugas yang sama berkali-kali. Ada dua jenis pengulangan, yaitu pengulangan dengan for loop dan pengulangan dengan while loop. For loop digunakan untuk mengulang sebuah blok kode dengan jumlah pengulangan yang sudah ditentukan sebelumnya. Sedangkan while loop digunakan untuk mengulang sebuah blok kode selama kondisi yang ditentukan masih terpenuhi. 4. Percabangan. Percabangan adalah proses mengevaluasi sebuah kondisi dan menjalankan blok kode tertentu tergantung pada hasil evaluasi kondisi tersebut. Ada beberapa jenis percabangan seperti if-else, if-else, switch case, dan sebagainya. Percabangan digunakan untuk memberikan pilihan kepada program untuk melakukan tindakan yang berbeda, tergantung pada kondisi yang terjadi. 5. Fungsi. Fungsi adalah blok kode yang dibuat untuk menjalankan tugas tertentu. Fungsi dapat diberi nama dan digunakan kembali dalam program dengan memanggil nama fungsi tersebut. Fungsi dapat menerima argumen atau parameter dan mengembalikan nilai keluaran. 6. Objek. Objek adalah bagian penting dalam pemrograman berorientasi objek atau OOP. Objek adalah representasi dari sesuatu dalam dunia nyata yang memiliki sifat atau atribut dan dapat melakukan tindakan atau metode. Dalam OOP, objek digunakan untuk memecah program menjadi bagian-bagian kecil yang lebih mudah dikelola dan dipelihara. 7. Algoritma. Algoritma adalah urutan langkah-langkah logis untuk menyelesaikan masalah atau menjalankan tugas tertentu. Algoritma adalah dasar dari pemrograman, karena semua program dibuat berdasarkan algoritma tertentu. 8. Debugging. Debugging adalah proses mencari dan memperbaiki kesalahan atau bug dalam program. Pemrogram harus dapat memahami pesan kesalahan dan menemukan kesalahan dalam kode mereka. 9. Teknik pemrograman. Teknik pemrograman mencakup mengorganisasikan kode, menulis kode yang mudah dibaca, dan memecah kode menjadi bagian yang lebih kecil untuk memudahkan pengembangan dan pemeliharaan pemrogram. Sekian dari saya, terima kasih telah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.